Bab 141. Perjamuan Yama. Benar, itu mereka. Fajar tersenyum dan berkata tanpa dahak. Kalau 3 keluarga lainnya, aku bisa pakai hak istimewa supaya mereka mengalah. Tapi keluarga Suwandi tidak bisa, karena hubungan keluarga Budiono dan keluarga Suwandi cukup bagus. Mereka rata-rata adalah senior. Tidak baik kalau aku melangkahi mereka. Setelah mendengarkan keluhan Fajar, semua orang tampak terkejut. Nyonya Miyati segera berujar. Fajar, kamu bisa memesan setengah dari restoran ini aja udah cukup hebat. Kami puas. Kamu jauh lebih hebat dari Agam sekarang. Kalau bukan karenamu, kami nggak akan tahu tentang ini. Para kerabat memujinya. Hati mereka sangat gelisah dan bersemangat. Mereka akan makan bersama dengan keluarga Suwandi dari 4 keluarga bergengsi di wilayah timur. Jika berita ini disebarkan, bukankah reputasi keluarga Pambudi menjadi tak tertandingi di kota primadona? Jaya melirik dekorasi dan kata-kata sambutannya, kemudian bertanya dengan suara rendah. Fajar, barusan kamu bilang karpet merah dan bunga ini bukan untuk kita. Jadi, untuk keluarga Suwandi ya? Mungkin sih. Aneh. Mengapa keluarga Suwandi yang begitu elite bisa datang ke tempat kecil seperti kota primadona? Kudengar mereka ke sini untuk menjamu tamu penting. Mendengar ini, Jaya dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa kaget mereka. Keluarga super besar seperti keluarga Suwandi berinisiatif untuk menjamu seseorang. Mereka datang jauh-jauh ke kota primadona untuk menjamunya secara langsung. Betapa menakutkannya status orang itu. Sejak kapan ada orang sepenting itu di kota primadona? Sampai-sampai keluarga Suwandi langsung datang menjamunya. Kata Jaya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Fajar tidak mengatakan apa-apa. Martin yang menjawab dengan sama. Kota primadona agak aneh. Bukan cuma kecil, tapi juga tidak ada detail apapun. Selain Pak Jerry, pemimpin asosiasi sumber daya lahan, yang sedikit terkenal, yang lainnya tidak berguna. Baru-baru ini malah ada insiden besar berturut-turut. Yang paling terkenal adalah seseorang bernama Yama. Dia menghancurkan sebuah sekte bela diri kuno beberapa waktu lalu. Sepertinya, keluarga Suwandi datang untuk Yama kali ini. Yama, keluarga Pambudi baru pertama kali mendengar nama ini. Tetapi mereka terus menyebutkannya berulang kali agar tertanam di benak mereka. Meskipun mereka tidak tahu apa konsep dari menghancurkan sekte bela diri kuno, orang yang bisa dihormati oleh keluarga Suwandi bukanlah orang biasa. Masalahnya, ia berasal dari kota primadona dan ini hanyalah kota kecil. Siapa tahu mereka bisa bertemu dengannya di masa depan. Cahya juga mengingat nama tersebut. Jika berkesempatan untuk mengenal orang ini di masa depan, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Sembari memikirkannya, Cahya melihat Citra yang sedang menatap lantai dari sudut matanya. Dia pun mendorongnya dan berbisik. Dasar gadis sialan. Tuan muda Fajar ada di depanmu. Mukanya menggodanya. Kenapa kamu malah bengong? Cahya, jangan panik. Citra memang pemalu. Mungkin aja Tuan muda Fajar suka yang begini. Beberapa pria suka wanita seperti ini. Ujar putri di sampingnya. Gimana nggak panik? Susah payah loh aku mencari menantu yang begitu kaya. Aku nggak mau ini jadi sia-sia. Nggak mungkin sia-sia. Kamu nggak lihat tatapan Tuan muda Fajar ke Citra? Kalau Citra masih perawan, dia pasti bakalan coba yang terbaik untuk dapatin Citra. Goda putri. Melihat bahwa ekspresi Citra telah berubah sedikit, dia segera menyela dengan keras. Oh ya, Agam Jeti datang, kan? Dia berangkat duluan. Tapi kok belum sampai? Bibi, Agam si pengecut itu nggak mungkin berani datang walaupun dia bernyali besar. Adi mencibir. Tapi, belum tentu juga sih. Mungkin dia sudah datang, tapi melihat suasana yang begini, dia jadi ketakutan sampai lemas, lalu pulang lagi. Kata-kata Adi masuk akal. Jaya tersenyum dan menambahkan. Agam sudah setahun di keluarga Pambudi. Kita yang paling tahu sikapnya. Dengan penampilannya yang seperti itu, kalau datang pun, dia harus menundukkan kepalanya di hadapan Tuan muda Fajar. Nyonya Miyati melambaikan tangannya dan berkata, hari ini acara perkumpulan keluarga kita. Enggak usah tunggu orang luar itu. Cepat masuk. Agam dan Citra bahkan belum bercerai, tapi Nyonya Miyati sudah tidak sabar mengakui Fajar sebagai keluarganya. Hei, lihat. Itu Agam, kan? Dia datang. Entah siapa yang mengatakan itu. Tapi semua anggota keluarga Pambudi langsung melihat ke arah pintu masuk. Agam terlihat mengenakan pakaian biasa. Dia berjalan masuk dengan tenang. Semua orang tercengang. Dengan mengadakan acara sebesar ini, jelas Fajar ingin mempermalukannya. Dia malah berani datang.
Melihat Agam yang berjalan mendekat, Citra tampak tak berdaya. Hatinya langsung merasa sangat nyaman, sampai-sampai matanya memerah. Dia sangat ingin mencampakkan dirinya ke pelukan Agam, lalu mengikutinya keluar dari tempat yang menjijikan ini. Sebuah tatapan mengancam meliriknya dan langsung memutuskan pikirannya. Wajahnya pucat bagaikan kertas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk menahan emosi di hatinya. Wajahnya yang mulus kembali menunjukkan ekspresi dingin. Gak nyangka dia beneran datang. Berani banget. Apanya yang berani? Menurutku dia bodoh. Hehe. Memang bodoh. Tapi aku juga rasa dia datang untuk numpang makan. Adi mengatakan sebuah opini yang disetujui oleh semua kerabat. Mereka sudah akan bercerai. Sedangkan Agam, sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua, tidak memiliki sumber penghasilan. Dia pasti datang untuk mengemis makanan kali ini. Adi memandang Agam dan berkata dengan sinis. Aku nggak nyangka kamu beneran datang. Sepertinya kamu kelewat miskin, sampai lebih mementingkan numpang makan daripada harga dirimu. Fajar berpura-pura prihatin dan bertanya. Tempat ini cukup jauh dari villa. Naik apa kamu ke sini? Angkot? Tuan muda Fajar, kamu salah besar. Uang angkot belasan ribu loh. Memangnya dia punya uang segitu? Kurasa dia datang ke sini pakai sepeda hasil pinjaman. Sepeda? Menyehatkan kok. Cukup bagus, cocok untukmu. Fajar tersenyum. Seketika, perkataan ini menyebabkan keluarga Pamudi tertawa. Karena udah di sini, kamu juga udah lihat suasananya, kan? Cahya memandang Agam dengan ekspresi jijik dan berkata dengan sinis. Udah lihat betapa cintanya Tuan Muda Fajar kepada Citra. Dia sampai mempersiapkan semua ini pada pertemuan pertama mereka. Lah, kamu? Cih, kamu malah menghabiskan semua uang keluarga kami. Memangnya kamu tidak malu? Ada pepatah lama yang bagus, orang harus sadar diri. Kalau tidak bisa memberi kebahagiaan kepada Citra, kamu harus melepaskannya. Jangan banyak macam lagi, kamu harus menceraikannya besok. Agam melirik Citra. Melihat wajahnya yang dingin dan penampilannya yang acuh tak acuh. Ditambah lagi dengan pesan yang dia kirim sebelumnya, hatinya merasakan rasa kesal yang tak bisa dijelaskan. Pecundang. Dengar enggak? Cahaya mengumpatnya. Dia takut Fajar akan salah paham. Agam segera meredam amarahnya dan menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Tenang aja. Ada beberapa hal yang memang udah ingin kuakhiri. Termasuk keluarga Pamudi. Nyonya Miati menopang tongkatnya dan berkata dengan ringan. Sudahlah, ayo masuk. Jangan sampai diketawain orang. Maksudnya, memarahi Agam dan berdiri di sini bisa mempermalukan mereka. Nenek, biar ku bantu. Saat ini, Fajar bergegas untuk membantu Nyonya Miati. Nyonya Miati sangat bersemangat. Senyum cerah muncul di wajahnya. Dia berulang kali menyetujuinya. Citra, kaki nenek kurang nyaman. Ayo bantu dia juga. Fajar menoleh ke arah Citra dengan senyum halus. Dia sengaja membantu Nyonya Miati hanya untuk mendekati Citra di hadapan Agam. Nah, cepat bantu nenekmu. Cahaya takut Citra akan menolaknya, jadi dia menekankan kata nenek. Kerabat keluarga Pamudi semuanya menatap mereka. Nyonya Miati juga melambai pada Citra dengan senyum di wajahnya. Citra mengepalkan tangannya dan melirik Agam dari sudut matanya. Ekspresinya yang dingin sedikit berubah, tapi dia segera menyembunyikannya. Dia berjalan ke sisi lain Nyonya Miati dan membantunya berjalan masuk. Kakak, mereka berdua sangat cocok. Pasangan yang serasi. Cahaya, Hardi, selamat ya udah dapat menantu yang baik. Dia tampan, murah hati, dan yang paling penting berbakti. Kalian tinggal menikmati hidup nantinya. Para kerabat terus memuji mereka. Cahaya dan Hardi pun tidak bisa menahan tawa bahagia mereka. Ekspresi Agam datar. Dia mengepalkan tangannya dan udara di sekitarnya bergetar. Seolah-olah jika ada yang menyentuhnya sedikit saja, orang itu akan hancur seketika oleh aura yang kuat ini. Bab 142. Sudah dipesan orang. Agam, berhenti. Adi mencegatnya. Dia masih tidak tahu siapa yang dihadapinya. Dia terlihat sombong dan berkata dengan hina. Lihatlah pakaianmu yang compang-camping. Memalukan sekali kalau kamu masuk bersama kami. Kamu naik lewat pintu belakang aja. Sangat diremehkan. Beberapa kerabat di sekitar menatapnya dengan jijik dan sengaja menjauh dari Agam. Jangan sampai mereka ada hubungannya dengan dia. Agam mengabaikan Adi dan berjalan masuk langsung dari pintu utama. Pecundang. Kamu nggak dengar ya? Adi sangat marah ketika menyadari bahwa dia diabaikan. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik Agam. Namun,
Saat mengulurkan tangannya, dia terguncang oleh kekuatan yang tak kasat mata sebelum menyentuh Agam. Ah! Adi mencengkram lengannya dan berteriak sedih. Mulutnya terbuka lebar. Keringat dinginnya mengalir karena kesakitan. Agam punya rencana yang lebih besar dalam hatinya. Jadi dia tidak mau mengacaukan masalahnya terlebih dahulu. Jika tidak, seluruh lengan Adi sudah hancur tadi. Adi, kamu kenapa? Beberapa kerabat segera menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Gak apa-apa, tanganku kram. Adi tersenyum paksa dan menatap punggung Agam. Dia marah sekaligus ketakutan. Tadi, dia merasa sangat dekat dengan kematian. Perasaan mendebarkan itu membuatnya hampir mengompol. Melihat aula yang berkelap-kelip dan anggota keluarga Pambudi yang sudah jauh meninggalkannya, Agam mengeluarkan ponselnya tanpa perasaan mendebarkan itu membuatnya hampir mengompol. Melihat aula yang berkelap-kelip dan anggota keluarga Pambudi yang sudah jauh meninggalkannya, Agam mengeluarkan ponselnya tanpa ekspresi. Pak Jamal, lantai atas gedung Wisma. Restoran Paradiso adalah tempat ikonis di kota primadona dan diakui sebagai tempat paling mewah dan terkenal. Ia terletak di lantai paling atas, dengan panorama langit 180 derajat yang menghadap ke seluruh kota primadona. Karpetnya halus dan selembut beludu. Peralatan makan, meja dan kursinya terbuat dari kayu merah. Lampu kristalnya memancarkan suasana kerajaan kuno. Kerabat keluarga Pambudi menganggap diri mereka sebagai kaisar saat melihat dekorasi semewah ini. Tuan Muda Fajar memang luar biasa. Dia memesan setengah dari restoran ini dalam satu waktu. CKK, aku aja nggak berani membayangkan bisa makan di sini sebelumnya. Baik itu uang, maupun kekuasaan, semuanya berkat Tuan Muda Fajar. Makanya dia disebut menantu yang baik. Ini bukan hanya menunjukkan kekuasaannya, tapi juga niat baiknya. Nyonya Miati menggandeng Fajar dengan tangan kirinya dan Citra dengan tangan kanannya. Dia tampak seperti penatua yang baik hati. Cahya berujar dengan gembira. Fajar, kamu ini ya? Kenapa sih kamu nggak datang lebih awal padahal udah pernah ketemu Citra? Kalau menantu sepertimu, aku juga tidak perlu berurusan sama pecundang itu selama setahun. Sembari berbicara, dia melirik Agam yang sedang berjalan di belakang. Kemudian berteriak. Berhati-hatilah saat berjalan. Jangan mengotori karpet dan merusak meja. Kamu nggak bakal mampu mengganti rugi walaupun bekerja sepanjang hidupmu. Kalau bukan karena mengasihanimu, kamu bahkan gak berhak untuk makan bersama kami. Para pelayan mendengar itu dan memandangnya. Yang lainnya semua berdandan, tetapi Agam mengenakan pakaian murahan. Jika dibandingkan, dia tampak seperti pengemis. Ekspresi para pelayan pun menjadi aneh. Agam tetap tersenyum acuh tak acuh dan tidak peduli. Melihat Agam yang tidak terpengaruh, Jaya dan yang lainnya hanya bisa mengerutkan kening mereka. Mereka meminta Agam untuk datang karena ingin merendahkannya. Tetapi melihatnya setenang dan senyaman ini. Saat ini, manajer restoran datang. Pak Ferry, ruang VIP-nya sudah tersedia, kan? Fajar tersenyum tipis. Hanya dengan menjentikan jarinya, Martin pun menyerahkan setumpuk uang kertas. Orang-orang yang melihatnya semua terkejut. Setumpuk uang kertas dan itu dolar Amerika. Itu setara dengan 140 sampai 160 juta rupiah. Uang tip sebanyak ini diberikan begitu saja. Alih-alih menerima uangnya, Pak Ferry berkata, Tuan Muda Fajar, ada beberapa perubahan atas pemesanan ruang VIP Anda. Saya perlu meminta instruksi kepada manajer umum. Mendengar ini, Cahya langsung tidak senang. Apa maksudmu? Kami udah pesan ruangan VIP, tapi malah nggak dikasih masuk. Apa-apaan? Tidak masuk akal. Pak Ferry merasa kesal di dalam hatinya dan menjawabnya pelan. Nyonya, restoran Paradiso menerima tamu dalam jumlah terbatas setiap harinya. Jumlah kalian telah melampaui standar. Jadi kami perlu meminta instruksi terlebih dahulu. Cahya, tempat yang semakin mewah itu memang semakin banyak aturan. Ini juga bentuk dari kehormatan. Nyonya Miati tersenyum dan berusaha mendamaikan. Cahya panik, kemudian melambaikan tangannya. Jeti, tunggu apa lagi? Cepat minta instruksi. Pak Ferry membawa anggotanya dan pergi. Cahya menambahkan, kita nggak mungkin terus nunggu di sini. Ayo duduk dulu. Hardy merespons dengan cemas. Mereka masih meminta instruksi. Memangnya pantas kalau kita langsung duduk? Apa yang pantas nggak pantas? Itu formalitas aja. Cahya sudah terbiasa sombong. Ditambah lagi dengan adanya Fajar yang mendukungnya. Dia semakin merajalela di sini. Fajar tersenyum dan berkata, Bibi benar. Sebaiknya kita duduk dulu.
Fajar sudah buka suara. Kerabat keluarga Pambudi pun tidak sungkan lagi. Mereka langsung mencari tempat duduk di dalam ruang VIP. Para pelayan yang tersisa hanya bisa saling memandang. Semua tamu yang hadir di sini adalah orang-orang terhormat. Mereka tidak berani memprovokasi mereka. Mereka hanya bisa diam dan mengikuti perilaku mereka. Nenek, Anda kan kepala keluarga. Keluarga Pambudi semuanya ada di tanganmu. Anda boleh duduk di sini. Fajar membantu Nyonya Miati duduk di kursi utama. Paman Jaya, Bibi, duduk di sini. Fajar memberi jalan kepada Jaya dan Putri untuk duduk, sehingga mereka berdua pun tersenyum lebar. Oh, Fajar pengertian banget ya. Jaya tersenyum pada Cahya dan Hardi. Cahya dan suaminya juga memancarkan senyum cerah di wajah mereka. Fajar tidak hanya menaikkan martabat mereka di luar sana, tetapi juga di depan kerabat mereka. Di mana lagi mereka bisa menemukan menantu sebaik ini? Hei, jangan berdiri aja, macam pelayan. Cepat duduk di sini, kata Fajar sambil tersenyum pada Agam. Melihat posisi di sebelah Citra kosong, Agam segera mendekat dan bersiap untuk duduk. Bentar, itu tempat Fajar. Kamu duduk di tempat lain, teriak Jaya. Agam menjawab dengan tenang. Bagaimanapun, aku masih suami Citra sekarang, kan? Sudahlah, hanya hitam di atas putih. Siapa yang mengakui hubungan kalian? Cepat, pindah tempat. Agam melihat Citra yang sedikit menunduk dengan sikap acuh tak acuh. Hatinya merasa kehilangan. Dia berbalik dan pindah ke kursi kosong lainnya. Berhenti, kamu juga nggak boleh di sini. Kerabat lainnya langsung meletakkan tas di kursi itu dan menambahkan. Ini tempat istriku, pindahlah ke tempat lain. Agam mengerutkan keningnya dan berkata, kalau begitu, kalian duduk dulu. Aku duduk di tempat kosong aja. Semua orang sudah duduk. Agam adalah satu-satunya yang berdiri. Melihat ada kursi yang kosong, Agam pun berjalan mendekat. Saat ini, seekor anjing pudel melompat ke kursi itu. Seorang wanita berkata, awas, kursi ini untuk Tintin. Jaya menatapnya dengan tatapan mengejek. Agam, kamu udah setahun di keluarga Pambudi, tapi kamu masih belum tahu statusmu. Kamu diundang kali ini aja udah boleh syukur. Kamu gak usah harap bisa duduk deh. Pindahin aja bangku kecil dan duduk di sana aja. Tenang aja, semua sisa makanannya punyamu kok. Kamu boleh bungkus kalau nggak habis. Nggak akan ada yang ngetawain. Intinya, Agam adalah pengemis yang hanya pantas memakan sisa makanan. Bahkan, membungkus sisa makanan pun masuk akal. Memangnya ini lucu? Citra berkata dengan wajah datar. Bibi ketiga, kursi itu untuk orang, bukan anjing. Kasih Agam duduk. Citra, Jeti Tintin. Jangan sampai kurang. Citra menghardik dengan suara rendah. Sikapnya sangat keras. Tiba-tiba, suasana membeku. Bibi ketiga tampak malu. Beberapa kerabat saling melirik dan Putri berujar. Ini acara besar yang membahagiakan. Nggak usah membesar-besarkan masalah ini. Kasih dia duduk. Agam memandang Citra dengan kaget. Citra tampak dingin dan menyisihkan pandangannya. Tidak ada yang bisa menebak perasaannya. Agam diam-diam menghela napas. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Citra hanya mencoba untuk membalaskan kasih sayang di masa lalu. Jaya melihat Citra yang mengepalkan tangannya dengan kuat di atas pahanya. Tatapan dingin pun muncul di matanya. Sepertinya, Citra agak keras kepala. Ketika Agam bersiap untuk duduk, bibi ketiga tiba-tiba bersiul. Anjing pudelnya menerima instruksinya dan melompat ke atas kursi. Dia mengangkat kakinya dan pipis di atas kursi itu. Wah, Tintin pintar. Dia bahkan bisa pipis sendiri. Hahaha. Agam, aku gak nyangka anjing pun sampai gak suka sama kamu. Bukan gak suka, tapi baunya sama. Anjing ini kira Agam sejenis dengannya. Hahaha. Jaya dan yang lainnya segera bangkit untuk melihat kejadian itu. Seisi ruang VIP dipenuhi dengan suara tawa mereka. Mendengarkan ejekan mereka, Agam juga tertawa. Tapi dia menertawakan kepolosan dan kebodohan orang-orang ini. Ayo pesan makanan. Fajar tersenyum. Tujuannya telah tercapai. Pak Ferry berjalan masuk. Fajar berkata, hidangkanlah semua menu termahal di sini. Pak Ferry berkata dengan canggung. Tuan Muda Fajar, manajer umum baru saja menyampaikan kepadaku bahwa ruang VIP Anda telah dipesan orang lain. Bab 143. Pecundang. Apa yang kamu tertawakan? Aku udah pesan setengah dari restoran ini, kenapa Jeti punya orang lain? Tanya Fajar sambil mengerutkan keningnya. Tuan Muda Fajar,
Anda hanya mengontrak secara lisan dan belum membayar deposit. Jetty, memangnya kamu rasa aku kurang uang? Fajar langsung mendengus dingin dan melemparkan sebuah kartu hitam di atas meja. Pak Ferry hanya tersenyum meminta maaf dan tidak mengatakan apa-apa. Fajar kesal. Ini adalah pertama kalinya dia dibantah. Namun, sebelum mendapatkan citra, dia tentu tidak akan menunjukkan kekerasannya. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Karena kami duluan duduk, minta mereka yang ganti tempat. Aku yang bayar semuanya." Tuan Muda Fajar, sepertinya tidak bisa. Pak Ferry menggelengkan kepalanya. Citra berkata dengan sama, "Kita langsung duduk tanpa izin. Memang kita yang salah, jangan salahkan orang lain." Ekspresi Cahya langsung berubah dan memarahinya. "Jadi sialan, kenapa kamu malah membantu orang luar? Yang kukatakan itu fakta," jawab Citra ringan. Jaya berusaha menenangkan situasinya dan berujar. Kata-kata Citra masuk akal. "Fajar, kita ganti tempat aja. Toh cuma pindah ruangan." Fajar segera mengalah dan berkata, "Damai itu bagus." Citra nggak puas. "Jadi ada baiknya kita ganti tempat." Para kerabat bangkit dan tersenyum. Hanya bertukar ruangan saja. Lagi pula, makanan belum disajikan dan tidak ada pengaruhnya. Fajar berjalan di depan dan berjalan ke pintu sebuah ruang VIP. Saat hendak masuk, Pak Ferry segera menghentikannya. "Tuan Muda Fajar, ruangan ini juga telah dipesan." "Apa?" Ekspresi Fajar sedikit berubah dan dia berkata dengan kesal, "Enggak satu orang pun di dalam." "Mana mungkin dipesan? Kamu bohong ya?" Pak Ferry menjawab sambil tersenyum masam. "Tuan Muda Fajar, Anda adalah pemuda bangsawan yang mulia. Sedangkan saya hanyalah seorang buruh. Mana mungkin saya berani menipu Anda? Kulihat kamu memang gak berani." Fajar meredam amarahnya dan menambahkan dengan dingin, "Kuberi kamu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Carikan ruang VIP yang lain untukku." "Yang lain?" Pak Ferry tersenyum canggung dan melanjutkan, "Tidak bisa juga. Sekarang, jangankan Fajar, bahkan emosi kerabat lainnya juga ikut meledak." "Apa maksudmu? Aku memesan setengah dari restoran ini, ketiga ruang VIP itu malah bukan milikku. Kamu cari mati ya?" Fajar menarik kerah Pak Ferry dan berteriak. Perubahan situasi yang tiba-tiba ini membuatnya kehilangan muka. Awalnya, dia memesan setengah restoran untuk mengesankan keluarga Pambudi dan Citra. Siapa sangka setelah tiba ke sini, dia malah diberitahu bahwa ketiga ruang VIP itu bukan miliknya. Fajar tampak canggung. Cahya berkacak pinggang dan mengomel seperti tikus. "Apa-apaan kalian? Pesan tempat aja nggak beres. Tutup saja restoran kalian dan panggil manajer umummu. Aku mau bicara." "Siapa yang mau bertemu denganku?" Seorang pria parubaya dengan setelan jas muncul. Pak Ferry segera berkata, "Ini adalah manajer umum restoran Paradiso, Pak Segar." Ketika melihat manajer umum ada di sini, Cahya menjadi agak takut, tapi tidak mau dirugikan. "Jetty," dia berteriak lagi. "Apa gunanya manajer umum? Panggil bosmu kemari." "Saya Segar si Jabat. Saya adalah manajer umum restoran Paradiso, sekaligus pemegang saham. Saya kira saya berhak untuk menyelesaikan semua masalah Anda." Segar tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia mencari di antara kerumunan dan menemukan Agam yang sedang berdiri di belakang. Ada sedikit kekaguman pada tatapannya, tapi dia segera menyembunyikannya. Fajar mengeluarkan sebuah kartu. Tanda-tanda di kartu itu sama dengan sulaman di lengan bajunya. "Tahu kartu ini?" Fajar bertanya dengan angkuh. "Tahu, keluarga Budiono." "Keluarga Budiono yang mana?" "Hanya ada satu keluarga Budiono di Indonesia." "Cih, untung kamu tahu." Fajar berkata dengan dingin. "Sekarang kuperintah kamu untuk segera membuka sebuah ruang VIP untukku dan tamu-tamuku. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap frontal." Segar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda Fajar, saya mengerti perasaanmu, tapi semua ruang VIP sudah dipesan. Saya tidak bisa mengusir mereka dan hanya melayanimu. Tolong mengerti. Sebelum datang, aku sudah memesan setengah restoran. Kamu malah bilang udah dipesan orang lain. Ini namanya kamu memprovokasi keagungan keluarga Budiono." Fajar cemberut dan mengancam Segar dengan tatapannya yang mematikan. "Tuan Muda Fajar, saya si kota primadona tahu bahwa setiap ruang VIP di restoran Paradiso harus dipesan 3 hari sebelumnya. Kamu memesan ruang VIP ini hanya dengan panggilan telepon. Ini memang kelalaian bawahanku. Aku akan beri mereka peringatan dan hukuman." Saat berbicara, Segar menoleh dan mengkritik Pak Ferry. "Lihatlah,
Kamu menyebabkan begitu banyak masalah bagi Tuan Muda Fajar. Gajimu bulan ini dan bulan depan akan dipotong 70%. Kemudian tulis permintaan maaf sebanyak 5.000 kata. Dengar. Pak Ferry segera menjawab. Pak Segar, saya bersedia untuk tanggung jawab. Saya menerima hukumannya. Kemudian, Pak Ferry membungkuk pada Fajar sebagai permintaan maaf. Segar mengangguk puas dan tersenyum pada Fajar. Tuan Muda Fajar, apakah hukuman ini memuaskan? Fajar tambah kesal. Orang bodoh juga tahu bahwa kedua orang ini sedang berpura-pura saja. Pengurangan gaji sama sekali tidak ampuh. Bagaimana dengan dirinya? Sebelum datang, dia sudah membual dan memesan setengah restoran. Akibatnya, dia membawa semua orang kemari, tetapi malah tertipu seperti orang bodoh dan dipermalukan habis-habisan. Cahya mengangkat lengan bajunya dan marah besar bagaikan rubah betina. Memangnya minta maaf aja cukup? Hari ini adalah pertemuan besar antara putri dan menantuku. Kamu harus urus masalah ini atau kuhancurkan restoranmu ini. Aturan tetaplah aturan, tidak ada yang bisa melanggarnya. Segar berkata dengan wajah tenang. Kalau kalian tidak mengikuti aturan, aku juga tidak bisa apa-apa. Tapi, demi Tuan Muda Fajar, kami bisa mengosongkan satu ruangan di lantai bawah untuk kalian. Cahya, Fajar, dan yang lainnya semuanya kesal. Restoran kelas atas sudah menjadi restoran murahan. Restoran yang kelasnya jauh lebih rendah akan membuat mereka jauh lebih malu. Tanpa menunggu respons mereka, Segar menyela dengan samar. Kuharap kalian perbaiki sikap kalian. Setelah 32 tahun beroperasi, restoran Paradiso masih menjadi restoran nomor 1 di kota Primadona. Tentu, ada alasannya tersendiri. Wajah Cahya memerah karena marah. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sebagai penduduk asli kota Primadona, dia tentu paham betul dengan latar belakang restoran Paradiso. Restoran ini bukan milik perorangan. Dia dibangun bersama oleh berbagai bos di kota Primadona, bahkan wilayah timur. Terlepas dari latar belakang atau ukurannya, semuanya sangat besar. Jelas, dia bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh keluarga kecil seperti keluarga Pambudi. Namun, sebelum datang, Cahya sudah memberitahu semua orang di sekitarnya tentang makan malam keluarganya di restoran Paradiso, termasuk mantan teman sekelas dan sahabatnya. Dia berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari muka. Sekarang, dia malah dipindah ke restoran kecil di lantai bawah. Bagaimana caranya dia menjelaskan kepada orang-orang itu? Bukankah itu lelucon? Fajar, bagaimana sekarang? Cahya buru-buru bertanya. Suasana hati Fajar dari tadi sudah tidak stabil. Teriakan panik Cahya membuat Fajar merasa semakin kesal dan terancam oleh Segar. Awalnya, dengan berunding, mungkin masalah ini sudah bisa diselesaikan. Sekarang, dia berada dalam kondisi terpaksa. Masalah ini harus diselesaikan. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyombongkan dirinya di depan kerabat keluarga Pambudi lagi nantinya? Fajar melirik Cahya, menahan amarahnya, berjalan mendekat, dan berkata kepada Segar. Sekarang udah waktunya untuk makan malam. Ceti nggak pantas kalau pindah tempat. Berikan aku nomor orang-orang itu, biar aku yang bicara dengan mereka. Begini udah sesuai aturan, kan? Segar menggelengkan kepalanya dan menjawab. Maaf, kami tidak berhak mengungkapkan informasi apapun tentang pelanggan kami. Ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Kamu mau memaksaku menggunakan kekuatan keluarga Budiono biar kutuntut kamu ya? Fajar meredam amarahnya dan meraung. Segar menjawab tanpa dah. Tuan Muda Fajar, jangan persulit aku. Meskipun keluarga Budiono sangat besar, tapi tidak mungkin bertindak semena-mena. Yang Anda lakukan sekarang benar-benar tidak terlalu masuk akal. Fajar, sudahlah. Kita bisa turun dan makan di bawah saja, sahut Nyonya Miati. Kerabat yang lain saling memandang. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka kurang lebih merasa kecewa. Melihat situasi ini, suasana hati Citra menjadi jauh lebih baik. Dia terkekeh dan berkata, Ayah, Ibu, perusahaanku ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Jadi sialan, kamu gila. Jamuan ini dibuat khusus untukmu. Kenapa kamu pergi? Cahya segera menariknya. Kemudian, Cahya mendesak Fajar. Kita tidak boleh turun. Kalau enggak, seluruh keluarga kita malu. Pikirkan caranya. Kita harus makan di sini hari ini. Fajar mengepalkan tangannya. Dia sangat kesal. Jika bukan karena menginginkan tubuh Citra, dia sudah pasti menampar rubah betina ini sampai mati. Suasana hati Agam juga menjadi jauh lebih baik ketika melihat pertarungan mereka. Apa yang kamu tertawakan?
Dasar pecundang. Cahya segera mengentakkan kakinya dan mengumpatnya saat melihat sosok Agam dari sudut matanya. Hai MPH, dia nggak bisa lihat orang lain senang. Sekarang, dia tentu saja bahagia melihat penderitaan orang lain. Kita udah berbelas kasihan dan mengundang dia datang untuk makan. Dia malah bahagia di atas penderitaan orang lain. Dia benar-benar sampah. Dia nggak berhak tertawa. Kalaupun kita turun, tetap sama aja makan di restoran Paradiso. Lebih hebat daripada menghemat uang dan masak di rumah. Jaya dan yang lainnya mencibir. Mereka memandang Agam dengan jijik. Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini. Dia melirik Segar dan Segar segera mengerti. Jaya dan yang lainnya mencibir. Mereka memandang Agam dengan jijik. Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini. Dia melirik Segar dan Segar segera mengerti maksudnya. Dia berpura-pura menjawab telepon dan berkata kepada Fajar. Tuan Muda Fajar, kabar baik. Orang yang memesan ruangan itu bersedia berkomunikasi denganmu. Bab 144. Pak Agam yang memesan ruangan VIP. Ekspresi Fajar tampak agak tenang dan berkata, tahu diri juga dia. Reputasi Tuan Muda Fajar pasti tinggi banget. Begitu tahu bahwa Tuan Muda Fajar yang mau pesan ruang VIP, dia langsung setuju untuk tukaran. Hei, pecundang, kamu pasti kecewa banget, kan? Hahaha. Ekspresi para kerabat langsung tampak lega dan tersenyum bahagia. Orang yang bisa memesan restoran Paradiso pasti bukan orang sembarangan. Orang tersebut bahkan mengalah dengan Fajar. Mengingat hal itu, mereka langsung membusungkan dada dengan ekspresi penuh kebanggaan. Pecundang, kamu lihat, kan? Kamu sama sekali bukan apa-apa dibanding dengan Tuan Muda Fajar. Adi menghina Agam. Berapa nomor teleponnya? Fajar mengeluarkan ponselnya. Segar si jabat langsung membacakan serangkaian nomor ponsel. Tidak ada yang menyadari apapun, tetapi Citra tercengang dan tatapannya tertuju pada Agam, yang sedang diejek oleh orang banyak. Dia bahkan mengira bahwa dia salah dengar. Bukankah itu nomor Agam? Fajar mulai menelepon. Ponsel Agam pun tiba-tiba berdering. Mata semua orang langsung serentak tertuju pada Agam. Cahya pun mencibir. Masih belum tahu situasinya seperti apa. Cepat matikan ponselmu. Jaya juga ikut memarahi. Agam, apa kamu sengaja membuat masalah? Jangan sampai aku panggil satpam untuk usir kamu dari sini. Mereka semua berpikir bahwa itu Agam sengaja mengganggu Fajar yang sedang menelepon. Agam mengeluarkan ponselnya dan baru saja mau menjawab panggilan itu. Tapi orang-orang di sekitar malah memarahinya. Oke, teleponnya nggak usah diangkat. Agam menutup teleponnya. Fajar tampak muram dan berkata, dia menutup teleponku. Mungkin saja dia terlalu grogi, nggak sengaja kepencet tutup. Coba telepon lagi. Cahya buru-buru mendesak. Fajar tampak setuju dan menelepon lagi. Tentu saja, ponsel Agam kembali berdering. Sialan, kamu cari gara-gara ya? Adi menyambar teleponnya, melihat nomor asing di layar dan membentak lagi. Siapa sih nomor ini? 6-nya banyak banget, kayak nomor palsu. Mendengar itu, Fajar sedikit mengernyit. Bukankah nomornya juga ada banyak angka 6? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Agam menjawab dengan santai. Kalau penasaran, coba diangkat saja teleponnya. Kamu lagi menantangku ya? Akan kubentak kau habis-habisan. Setelah mengatakan itu, Adi menjawab telepon di genggamannya dan berteriak. Persetan denganmu, kamu dan pecundang ini semuanya sampah. Coba saja telepon lagi, akan kuhabisi seluruh keluargamu. Begitu melihat bahwa teleponnya diangkat, wajah Fajar dipenuhi dengan sukacita. Tapi dia belum sempat berkata apapun dan sudah dikejutkan oleh rentetan hinaan itu. Akan kuhabisi seluruh keluargamu. Suara bentakan Adi terdengar dari ponsel Fajar. Semua orang langsung tercengang. Adi terlihat sangat bingung dan tidak berani menoleh ke belakangnya. Agam tampak acuh tak acuh. Mengambil kembali ponselnya dan berkata, ayo kita bicarakan masalah ruang VIP itu. Ekspresi Fajar tampak muram. Cahya berteriak pada Segar. Kamu ngapain sih? Bisa-bisanya kasih nomor yang salah. Kenapa malah kasih nomor pecundang ini? Segar menjawab dengan tenang. Mari ku peringatkan lagi. Jaga sikapmu. Tuan Agam adalah orang yang mengontrak restoran Paradiso. Apa? Mendengar itu, semua orang langsung tertegun. Cahya Wangsa, Jaya Pambudi dan yang lainnya tampak tidak percaya. Tidak mungkin. Pecundang ini sudah tinggal di rumah mertua selama setahun. Mana mungkin dia bisa punya uang dan kualifikasi untuk mengontrak restoran Paradiso? Sama sekali tidak mungkin.
Walaupun mereka mencoba untuk menyangkal dan menghibur diri mereka sendiri, tetap saja Segar tidak mungkin berkolusi dengan Agam untuk membohongi mereka. Ekspresi Fajar makin suram. Dia menutup teleponnya dan menatap Agam dengan dingin. Sepertinya kamu masih belum tahu betapa mulianya identitasku. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kosongkan ruang VIP itu dan enyahlah sejauh mungkin. Itu caramu memohon. Aku cuma akan menjawab dengan 2 kata. Agam menyeringai dan melanjutkan. Tidak mungkin. Apa? Saking marahnya, gigi Fajar sampai bergemeletuk dan dia berkata dengan galak. Katakan lagi. Sambil membentak. Fajar mengangkat tinjunya dan ingin menyerang. Martin buru-buru menghentikannya. Sebelumnya, Martin pernah menggunakan serangan mental pada Agam. Tetapi efeknya sangat minimal. Hal tersebut membuatnya curiga bahwa Agam adalah orang yang kuat. Jika Fajar benar-benar menyerangnya, malah Fajar yang akan kalah dan menderita. Agam bertanya pada Segar. Kalau ada orang yang mengancam tamu, apa yang akan kalian lakukan? Buang. Segar langsung menjawab tanpa ragu sedikit pun. Mendengar itu, ekspresi Cahya, Jaya dan semua orang di sekitarnya tampak makin suram. Dengan kondisi kesehatannya yang buruk, Nyonya Miati merasa marah hingga seluruh tubuhnya gemetaran. Awalnya mereka ingin menggunakan restoran Paradiso untuk menggertak dan mempermalukan Agam. Tapi akhirnya malah malu sendiri. Woi, Agam! Hina sekali kamu. Wajah Cahya bersemu merah dan tampak penuh dengan amarah. Dia menunjuk ke arah Agam dan membentak. Bukannya kamu mau menceraikan putriku? Tapi begitu melihat dia menemukan pria yang luar biasa, kamu cemburu dan iri hati, sengaja melakukan taktik licik seperti ini untuk menggertak kami, kan? Jaya dan orang-orang di sekitarnya masih tampak tertegun. Putri berkata dengan sarkastik. Agam, ternyata kamu picik sekali, tidak seperti laki-laki sejati. Kamu tidak bisa memaksakan perasaanmu pada orang lain. Mau ngapain pun tetap percuma. Keluarga Pambudi kami benar-benar siap sekali bisa terjerat dengan orang tercela seperti kamu. Aku benar-benar tidak tahu kenapa waktu itu kami bisa sebuta itu, dan pilih kamu sebagai menantu kami. Citra hampir keluar dari kesengsaraan ini, tapi kamu masih nggak mau melepaskannya. Sungguh menyedihkan. Hahaha. Agam, makin kamu berlaku seperti ini, makin menunjukkan bahwa hatimu sangat sedih dipenuhi dengan dengki. Kamu gak akan bisa mengubah apapun. Jaya melirik Agam dengan jijik dan kemudian berkata kepada Cahya. Hari ini keluarga kita berkumpul untuk bersenang-senang. Kita bisa makan di mana saja. Karena di sini sudah ada si pecundang. Gimana kalau kita pergi ke tempat lain untuk makan? Kalau makan di sini, nanti malah tidak ada selera makan. Cahya pun menjawab. Ya, kalau di sini pasti jadi tidak ada selera. Ada begitu banyak restoran di kota Primadona. Enggak usah takut enggak ketemu restoran. Kebetulan bisa undang Baron dan yang lainnya supaya bisa bahas pertunangan antara putriku dan Fajar. Hehehe. Saat dia berbicara, dia menatap Agam dengan tatapan sarkastik. Dia sengaja mau menggertak Agam dengan pernikahannya. Namun Agam tidak menunjukkan ekspresi apapun dan hanya berbalik untuk melihat Citra. Ekspresi Citra juga tampak kosong dan sepertinya menyetujui keputusan ini. Jaya tertawa dan sangat puas dengan ekspresi yang ditunjukkan Citra. Dia berkata dengan keras, baiklah, sudah diputuskan. Agam, kamu sudah memesan 3 ruang VIP kosong, jadi kamu bisa tinggal di sini dan makan sendiri. Keluarga kami akan pergi ke restoran lain untuk membahas pernikahan Citra. Hahaha, aku sarankan kalian tetap di sini. Agam memandang mereka dengan kasihan. Kali ini, aku mengundang semua bangsawan dan orang kaya kota Primadona sebagai negosiasi terakhir. Ini juga merupakan kesempatan terakhir bagi keluarga Pambudi. Kalau kalian melewatkannya, aku rasa kalian tidak akan memiliki kesempatan lagi. Mengundang semua orang kaya di kota. Agam, dasar pecundang, bisa-bisanya membual seperti itu. Benar-benar tidak tahu malu. Di tengah tawa keras Jaya, pintu kayu persik perlahan terbuka. Selamat datang di restoran Paradiso. Para pelayan dengan serentak membungkukkan badannya memberi salam. Kemudian, terdengar suara tawa keras seorang pria. Pak Agam, aku tidak terlambat, kan? Wahyu Pradana berjalan di depan. Diikuti oleh belasan pria muda lainnya, masing-masing berdiri berjajar, memegang kotak hadiah yang sangat indah di tangannya. Walaupun masih muda, belasan pria tersebut adalah tokoh terkemuka di dunia bisnis kota Primadona. Masing-masing dari mereka bisa dibandingkan dengan keluarga Pambudi yang sebelumnya. Namun, saat ini orang-orang tersebut malah bersedia menjadi pembantu. Sambil memegang kotak hadiah, Wahyu memberi isyarat untuk berkata dengan serempak.
Selamat kepada Pak Agam karena telah terlepas dari keluarga Pambudi. Kemudian, mereka semua berbaris dan bergantian memberikan kotak hadiah di tangan mereka ke Agam dengan wajah penuh kekaguman. Ekspresi mereka penuh dengan kegembiraan dan kesalehan. Melihat Agam seakan-akan seperti melihat orang suci. Aula itu tampak ramai dan penuh dengan sukacita. Tapi di sisi keluarga Pambudi malah sangat sunyi. Setelah beberapa saat, mereka baru mulai bereaksi. Wahyu Pradana, Presiden Forum Niaga 5 Danau. Kok Agam bisa terlibat dengannya? Selain itu, karakter besar seperti Wahyu Pradana benar-benar memanggilnya Pak Agam. Bab 145, Identitas Asli Agam. Keluarga Baskara sudah tiba. Krishna Baskara dan istrinya akan menghadiahkan sepasang perhiasan giok berharga dan uang sebesar 20 triliun sebagai ucapan selamat. Terdengar seorang pelayan yang mulai memperkenalkan tamu yang berdatangan sambil memegang mikrofon. Semua orang di keluarga Pambudi langsung melihat ke atas dan tersentak. Keluarga Baskara adalah sebuah keberadaan yang besar bagi seluruh kota primadona. Krishna Baskara yang sekarang menjadi kepala keluarga, datang secara pribadi dan memberikan hadiah yang begitu besar, benar-benar menunjukkan pentingnya Agam bagi dirinya. Bagaimana mungkin? Walaupun pecundang ini pernah berpapasan dengan keluarga Baskara, tidak mungkin sampai kepala keluarganya sendiri datang ke sini. Agam dapat keberuntungan ini. Bisa-bisanya dia dapat bantuan dari keluarga Baskara. Enggak. Aku nggak percaya. Pasti ada yang salah. Kerumunan keluarga Pambudi tidak bisa mempercayai mata dan telinga mereka sendiri. Agam adalah seorang pecundang yang tidak berguna. Dia tinggal setahun lebih di rumah keluarga Pambudi. Bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Kenapa sekarang bisa seperti itu? Namun, ini baru permulaan. Kepala keluarga Haris, Hasan Haris bersama dengan istrinya, memberikan jam emas pajangan dan uang tunai sebesar 2 miliar sebagai ucapan selamat kepada Pak Agam karena telah mengakhiri hari-harinya yang menjijikan di keluarga Pambudi. Jaya Pambudi dan yang lainnya tidak mendengar daftar hadiah yang diberikan. Kepala keluarga Haris, Hasan Haris bersama dengan istrinya, memberikan jam emas pajangan dan uang tunai sebesar 2 miliar sebagai ucapan selamat kepada Pak Agam karena telah mengakhiri hari-harinya yang menjijikan di keluarga Pambudi. Jaya Pambudi dan yang lainnya tidak mendengar daftar hadiah yang diberikan, karena mereka langsung tercengang begitu mendengar nama Hasan Haris. Keluarga Haris. Mereka juga salah satu keberadaan besar kota primadona yang membuat keluarga Pambudi kehilangan semuanya. Kapan Agam terlibat dengan keluarga Haris itu? Direktur tertinggi grup investasi abadi, Jamal Sandoro dan istrinya, Sera Kusuma, telah hadir. Mereka memberikan hadiah berupa uang sebesar 4 miliar dan sepasang kunci roh surga. Semoga bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Agam di masa depan. Kunci tersebut melambangkan keabadian pertemanan ini. Dari pintu masuk, Jamal Sandoro tersenyum dan berjalan dengan Sera Kusuma. Dengan penuh martabat dan keanggunan. Pasangan itu tampak berpakaian rapi dan berdandan dengan cantik. Mereka jalan bersama-sama dengan seorang gadis kecil yang tampak lembut dan cantik, yaitu Sekar. Kak Agam. Sekar sangat dekat dengan Agam. Melihat jarak mereka yang makin dekat, dia pun tidak sabar dan melepaskan gandengan orang tuanya untuk berlari ke depan. Agam berjongkok untuk memeluknya dan tersenyum. Sekar, akhir-akhir ini kamu rajin belajar enggak? Iya, tapi Sekar kangen banget sama Kak Agam. Jadi belajarnya kurang fokus, kata Sekar sambil menjulurkan lidahnya. Sebenarnya tidak ada rencana untuk ajak Sekar, tapi anak ini ngotot banget mau ketemu denganmu. Pokoknya tiap hari selalu bilang mau ketemu Kak Agam, kata Sera sambil tersenyum lembut. Jamal tertawa dan berkata, Pak Agam, aku dan kakakmu sebenarnya lagi ribut. Jadi panggilan teleponmu benar-benar tepat waktu banget. Sera memelototi Jamal sambil berkata, masih berani bilang. Agam bingung dan bertanya, Kak Sera, memangnya kalian ribut karena apa? Haduh, sebenarnya bukan masalah besar. Aku dan Jamal mau kasih 2 perusahaan terdaftar untuk kamu. 1 perusahaan farmasi dan 1 lagi perusahaan kecantikan. Menurutku, obat diet alami yang waktu itu cocok banget untuk perkembangan perusahaan kecantikan. Tapi Jamal malah ngotot bahwa kamu lebih cocok jadi seorang dokter. Jadi kami ribut deh. Tadi dalam perjalanan, kami diskusi lagi, jadi kami putuskan untuk kasih saja dua-duanya untukmu. 2 perusahaan terdaftar. Gratis. Mendengar hal itu, Agam menjadi terharu. Melihat Pak Jamal dan istrinya yang begitu akrab dengan Agam, seluruh anggota keluarga Pambudi merasa hampir gila dan kebingungan. Kedatangan Wahyu Pradana, Krishna Baskara dan Yoga Haris saja sudah sangat luar biasa. Lagi pula mereka adalah kumpulan orang kuat di kota primadona.
Jeti masih bisa dimaklumi kalau Agam bisa kenal dengan mereka. Tapi munculnya Pak Jamal dan istrinya benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Grup investasi abadi. Seluruh daerah wilayah timur ada di bawah kekuasaan mereka. Mereka punya banyak perusahaan terdaftar dengan nilai puluhan triliun, bahkan mendekati ratusan triliun. Bisa-bisanya Agam punya relasi dengan kekuatan super yang menakutkan seperti itu. Jaya dan yang lainnya masih tercengang dan tidak bisa menerima hal tersebut. Mereka pikir semua sudah selesai sampai di situ. Tapi sebenarnya baru saja dimulai. Pak Joshua, sebagai pemimpin Badan Pengawas Obat Wilayah Timur, telah hadir untuk memberikan satu pot daun teh premium. Pak Lido, sebagai pemimpin Departemen Kedokteran Wilayah Timur, telah tiba dan memberikan 2 botol arak yang telah tersimpan 50 tahun. Duo bersaudara itu berjalan ke arah Agam. Penampilan mereka sederhana, memberikan kesan ramah dan rendah hati. Tapi orang-orang di sekitar bisa merasakan aura kekuasaan dari mereka berdua. Begitu jarak mereka makin dekat, Joshua langsung berkata, "Hahaha, Pak Agam, status kami terbatas, Ceti cuma bisa kasih 2 benda ini. Aku harap kamu akan suka." Setelah sampai di hadapan Agam, dia langsung tersenyum dan berbisik di telinga Agam, "Aku baru saja pulih. Walaupun aku sudah bilang ke istriku bahwa kamu sudah menyembuhkanku, aku tetap hendak dikasih minum. Bahkan sampai melarangku minum selama sebulan." Agam tertawa dan berkata, "Aku punya banyak bir. Nanti kita minum bareng deh." "Hahaha, bagus." Joshua terlihat bersemangat. Lalu dia dengan sekilas melirik ke arah Jaya, Nyonya Miati dan yang lainnya. Bulu kuduk mereka langsung berdiri dan merasa gelisah. Entah kenapa hati mereka langsung penuh dengan keputusasaan yang dalam. Bukan hanya dari sektor bisnis, namun dari sektor kesehatan pun menunjukkan dukungan mereka pada Agam. Sebenarnya ada apa sih hari ini? Semua ini terlalu gila. Rendra Maheswara, sang dokter ilahi, telah datang untuk mengucapkan selamat dan memberikan setangkai Ganoderma yang berusia 100 tahun. Wayan Hendrawan, sang tuan alkemis, telah tiba dan menghadiahkan sebuah pot pemurnian pil retak. Mendengarkan 2 nama ini, hati Nyonya Miati dan yang lainnya bergetar. Terutama Nyonya Miati. Akhir-akhir ini kondisi kesehatannya makin memburuk. Dia pernah dengar bahwa Wayan sudah memurnikan obat mujarab yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Sayangnya, Wayan adalah seorang dokter ilahi terkenal di seluruh wilayah timur dan bahkan dijuluki tuan alkemis. Andaikan kondisi keluarga Pambudi masih sejaya dulu, tetap akan sulit untuk bertemu dengan Wayan. Apalagi di kondisi mereka yang sekarang. Impiannya adalah mendapatkan satu pil yang dimurnikan oleh Wayan Hendrawan. Yang tidak dia sangka adalah Raja Alkemis yang dia impikan malah muncul di tempat itu untuk Agam dan memberikan hadiah yang begitu berharga. Penyelamat yang selama ini dia tunggu-tunggu ternyata adalah menantunya sendiri yang dia usir dari keluarga. Tapi itu semua belum ada apa-apanya, karena kata-kata yang dia dengar setelah itu membuatnya mengerti apa itu keputusasaan. Begitu Rendra tiba di hadapan Agam, dia berseru, "Guru pasti kaget, kan? Haha." Begitu si tua Wayan ini tahu bahwa aku akan datang, dia langsung mau ikut juga. Dia bahkan sampai bawa pot pemurnian pil retak yang sudah simpan baik-baik selama bertahun-tahun. Katanya dia juga mau minta kamu jadi gurunya. Hehe. Wajah Wayan memerah dan dia mulai berkata dengan malu. "Setelah pulang dan saya pikir baik-baik. Sebenarnya waktu itu saya terlalu ambisius. Jadi sekarang saya mau minta bantuan Anda untuk jadi guruku." 2 orang dari 4 dokter ilahi di wilayah timur, yang satu memanggil Agam sebagai gurunya, dan yang satunya lagi memohon Agam untuk mengajarinya juga. Kalau bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, Nyonya Miati dan yang lainnya tidak akan percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Raut Nyonya Miati tampak pucat. Dia pun merasa lemas dan tersandung sampai jatuh di karpet. Putri dan yang lainnya masih tercengang dan belum menyadari hal tersebut. Saat Nyonya Miati menjerit kesakitan, barulah dia bereaksi dan buru-buru membantu wanita tua itu berdiri. Setelah itu, ada makin banyak orang-orang berkuasa lainnya yang hadir di acara tersebut. Perusahaan Falan memberikan ucapan selamat beserta hadiah uang sebesar 1,3 miliar. Grup Bintang Langit mengucapkan selamat kepada Pak Agam karena telah melepaskan diri dari keluarga Pambudi dan mempersembahkan satu set Tekote Zisha Premium dan hadiah uang sebesar 850 juta. Grup Kesehatan Nasional mempersembahkan hadiah uang sebesar 1,5 miliar dan sepasang gelang giok es premium. Agam tidak kenal dengan orang-orang yang disebut barusan. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan mereka sama sekali. Orang-orang ini pasti datang karena julukannya sebagai malaikat maut. Waktu itu Agam menghancurkan seluruh sekte Kerta Hijau sendirian dan dengan mudah mengalahkan Nina Effendi yang merupakan seorang ahli alam bumi.
Orang yang tahu pasti akan berusaha keras supaya mendapatkan dukungan dari Agam. Satu persatu orang-orang penting berdatangan menghampiri Agam. Setiap kali pelayan itu membacakan nama tamu yang hadir, terasa seperti sebuah tamparan bagi keluarga Pambudi dan kerabatnya. Semua orang yang datang adalah tokoh terkemuka di kota primadona, yang tidak bisa mereka gapai sebelumnya, walaupun sudah berusaha sekuat tenaga. Sekarang, orang-orang ini malah datang satu persatu untuk memberikan hadiah kepada Agam. Apakah Agam benar-benar seorang pecundang? Prasangka yang mengakar di hati Jaya dan yang lainnya amat kuat, sehingga mereka tidak berani memikirkan hal itu terlalu lama. Pergi. Harus pergi. Langsung terlintas dalam pikiran Jaya, Cahya dan yang lainnya bahwa harus pergi dari tempat itu. Ada begitu banyak bos. Salah satu dari mereka saja sudah bisa menghancurkan keluarga Pambudi. Kalau tinggal di sini tentu hanya mempermalukan diri mereka sendiri. Jaya dan yang lainnya sudah tidak nyaman di sana. Awalnya mereka mau lihat Agam mempermalukan dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya malah mereka yang kalang kabut.